Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Selamat pagi anak-anak, anak-anak hebat, anak-anak pintar, anak-anak juara, dimanapun kalian berada. Bertemu lagi dalam pembelajaran jarak jauh yang diselenggarakan oleh KKGO Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Anak-anak, pada kesempatan kali ini, Bapak akan melanjutkan materi yang telah kemarin Bapak sampaikan tentang permainan rondes. Sebelum itu, Bapak memperkenalkan diri kembali. Nama Bapak Panji Aulia Aksan. Bapak mengajar atau bertugas di SDN Rinjani, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Pada kesempatan kali ini, Bapak menyampaikan kembali pembelajaran PJOK, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan. Untuk materi kelas 6, melanjutkan materi yang minggu sebelumnya. Ya anak-anak, karena masih dalam masa pandemi, Bapak tak bosan mengingatkan kalian untuk tetap menjaga kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah tentang protokol kesehatan 5M. M yang pertama itu mencuci tangan, yang kedua memakai masker, yang ketiga menjaga jarak, yang keempat menjauhi kerumunan, dan yang kelima membatasi mobilitas. Sebelum melanjutkan pembelajaran lebih jauh, alangkah baiknya kita mempersiapkan peralatan tulis. Ya, peralatan tulis yang pertama yaitu buku tulis. Peralatan tulis yang kedua yaitu pulpen dan pensil. Peralatan tulis yang ketiga yaitu meja belajar. Nah, anak-anak, persiapan sudah kita siapkan. Ada baiknya sebelum kita lebih jauh lagi memulai materi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita pelajari hari ini semuanya diberikan kemudahan dan kelancaran dalam pembelajaran hari ini. Oleh karena itu, mari kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik anak-anak, kita lanjutkan berikut tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ada dua. Yang pertama, peserta didik mampu memahami dan mempraktikkan variasi dan kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif pada permainan bola kecil dengan benar. Tujuan yang kedua, peserta didik mampu mempraktikkan variasi dan kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif pada permainan bola kecil dengan benar. Nah, kita akan melanjutkan materi tentang permainan rondes. Kalau kita kemarin sudah membahas tentang peraturan-peraturan dan teknik dasar permainan rondes, kita sekarang masuk tentang permainan rondes dan peraturan serta alat-alatnya. Permainan rondes merupakan suatu permainan dengan menggunakan bola kecil yang hampir mirip dengan permainan bola kasti, di mana permainan ini dilakukan secara beregu yang terdiri dari 12 pemain dan beberapa pemain cadangan. Untuk menjadi salah satu pemain rondes yang hebat, maka pemain harus menguasai teknik dasar berupa kemampuan melempar serta menangkap dan menghindari sentuhan bola saat melakukan permainan yang telah Bapak jelaskan minggu kemarin. Permainan-permainan tersebut harus memiliki kemampuan yang kuat dalam memukul bola, lalu mengelilingi lapangan, sehingga kita tidak terkena lemparan bola dari tim penjaga hingga sampai ke titik base. Sebelum masuk ke peraturan permainan, kita bahas sedikit tentang sejarah rondes. Permainan rondes didirikan oleh George Hancock pada tahun 1887 di Chicago atau di Amerika Serikat. Dan permainan ini sudah banyak tersebar di semua penjuru Indonesia, bahkan sampai dunia. Permainan rondes ini telah berkembang dan ditandai dengan banyaknya klub-klub terdapat dari berbagai daerah yang bermunculan. Kejuaraan ini
juga pertama kali diadakan pada tahun 1967 di Jakarta dalam tingkat olahraga nasional pada tahun 1969 di Surabaya. Sampai sekarang ini sudah setiap daerah telah mengadakan perlombaan ini. Nah, kita masuk ke lapangan. Lapangan rondes itu merupakan sarana yang paling penting dalam permainan rondes, apalagi dibutuhkan area yang cukup luas untuk melaksanakan olahraga ini. Nah, itu ada keterangan huruf Romawi 1 sampai 5. Di situ ada base. Di situ keterangannya base. Base itu tempat pemberhentian setelah kita melakukan pukulan. Dan tanda X1 itu pitcher atau bowler, pelambung bola. Lapangan rondes sendiri berbentuk segi 5 beraturan. Panjang kelima sisinya masing-masing adalah 15 meter. Pada setiap sudut terdapat sebuah tempat hinggap atau base. Tempat hinggap atau base itu adalah tempat yang akan ditempati oleh pemukul yang sudah memukul, yang berbentuk bujur sangkar, sehingga terdapat 5 base, yakni tempat di hinggap 1, tempat hinggap 2, hinggap 3, hinggap 4, dan tempat hinggap 5. Tempat hinggap 5 sering disebut juga dengan home base. Sedangkan tempat untuk melambungkan bola disebut dengan pitcher base. Pitcher base ini ditempatkan dengan jarak 8 meter dari tempat pemukul ke pelempar. Nah, selanjutnya kita lanjut ke perlengkapan dalam permainan rondes. Nah, perlengkapan rondes yang dibutuhkan yang pertama itu alat pemukul. Alat pemukul ini terbuat dari bahan kayu dengan ukuran panjang sekitar 80 cm. Pada bagian pegangan, di ujung pemukul sebagai pegangan tangan memiliki diameter lebih kecil, yaitu 3 cm dibandingkan ujung lainnya yang berdiameter 7 cm. Yang kedua, bola. Bola terbuat dari karet untuk bagian luarnya, sedangkan isinya berasal dari sabut kelapa atau tali goni. Bola rondes ini juga memiliki berat sekitar 7 sampai 100 gram dengan keliling bola 19 sampai 20 cm. Bola yang digunakan biasanya juga menggunakan bola kasti. Yang selanjutnya tiang hinggap. Nah, tiang hinggap ini diberi bendera yang ditancapkan ke tanah supaya mudah dicabut atau dipegang. Tiang hinggap ini biasanya juga dipegang oleh pemukul yang sudah memukul dan lari ke base. Perlengkapan yang selanjutnya ada nomor dada. Nah, dalam permainan rondes ini kita harus menggunakan nomor dada yang berurutan. Setiap pemain wajib menggunakan nomor urut ini dari 1 sampai 12. Yang selanjutnya ada bendera. Bendera diletakkan di setiap sudut lapangan yang berfungsi sebagai tanda di tengah lapangan. Yang selanjutnya adalah peluit. Biasanya digunakan oleh wasit untuk melakukan aba-aba. Nah, setelah kita tadi membahas tentang peralatan rondes, selanjutnya kita ke aturan permainan rondes. Dalam permainan rondes terdapat 2 regu yang terdiri dari 12 orang. Pemain inti dan 6 orang pemain cadangan. Jadi dalam permainan rondes itu ada sekitar 18 orang yang bermain inti 12 orang, sisanya 6 orang untuk cadangan. Bisa lebih juga sih. Yang kedua, permainan dimulai dengan cara undian. Tim yang memenangkan undian berhak memilih menjadi pemukul atau menjadi penjaga. Nah, untuk tim yang sudah diundi, setiap tim yang memenangkan undian itu boleh memilih apakah dia akan bermain atau dia akan menjaga terlebih dahulu. Selanjutnya, setiap pemain pemukul diberikan 3 kali kesempatan untuk memukul. Jika pada pukulan pertama atau kedua dapat berjalan dengan baik, maka pemukul tersebut harus langsung berlari menuju base. Tetapi jika pukulan pertama dan pukulan kedua belum baik pukulannya, dia bisa melakukan pukulan sampai 3 kali. Urutan pemain juga untuk memukul sesuai dengan undian yang telah berlaku. Pemukul yang memiliki
urutan di belakang tidak boleh mendahului urutan pemukul yang di depannya. Nah, jadi tadi kan ada alat dalam permainan rondes itu papan nomor. Nah, jadi setiap urutan kalau pemukul pertama itu tidak boleh mendahului pemukul yang kedua. Jadi setiap lari dari base pertama sampai base 5 itu harus berurutan. Tidak boleh saling mendahului. Yang selanjutnya penangkap atau catcher, yaitu penangkap harus berdiri di belakang home base. Yang selanjutnya pelambung. Pelambung yang disebut pitcher juga, yaitu bertugas melambungkan bola sesuai dengan permintaan. Yang selanjutnya adalah base. Dalam permainan rondes hanya boleh diisi oleh satu pemain saja. Pemain atau pemukul melakukan pukulan secara bergantian dan berpindah base secara berurutan. Nah, seperti yang Bapak bilang tadi, bahwa pemukul pertama itu tidak boleh pemukul kedua itu tidak bisa mendahului pemukul yang pertama. Jadi setiap pemukul itu harus berurutan. Namun pemukul dapat dimatikan oleh pemain penjaga dengan cara membakar base atau mengetik base. Permainan rondes ini juga berjalan selama 1 inning. Namun apabila pertandingan resmi secara internasional berjalan selama 7 inning. Inning sendiri merupakan pergantian regu penjaga menjadi regu pemukul atau sebaliknya selama 1 kali. Pertukaran tempat. Selanjutnya aturan pertukaran tempat. Dalam permainan rondes terjadi pertukaran tempat apabila tim penjaga berhasil menangkap bola dari tim pemukul sebanyak 5 kali dan penjaga dapat mematikan tim pemukul sebanyak 6 kali. Nah, jadi ketika tim yang bermain melakukan pukulan dan bola tidak menyentuh tanah, ditangkap oleh tim penjaga sebanyak 5 kali, itu bisa mematikan tim yang bermain menjadi bertukar tempat. Tim yang bermain bisa menjadi penjaga dan tim penjaga bisa bermain. Yang selanjutnya, tim yang dapat poin yang paling banyak dinyatakan sebagai pemenang. Ya, di permainan rondes juga sama. Tim yang banyak mencetak angka itu dinyatakan sebagai pemenang. Nah, teknik dasar permainan juga harus dikuasai dengan baik agar permainan berjalan dengan lancar dan baik. Penentuan selanjutnya, penentuan nilai rounders. Apabila setiap base dilewati oleh pemain, maka tim tersebut memperoleh 1 angka. Apabila pemukul berhasil ke posisi awal dengan 1 pukulan, maka memperoleh 6 poin. Dan jika pemukul berhasil dibakar, tim penjaga maka tidak memperoleh poin. Jadi ketika kalian memukul bola, kalian bertugas sebagai pemukul. Jika kalian memukul bola dengan bagus dan bolanya jauh itu, kalian bisa langsung melewati base 1 sampai 5 dan kalian kembali ke tempat pemukul, itu memperoleh nilai 6. Beda dengan jika kalian memukul bola tetapi kalian berhenti di base 1 dan dilanjutkan ke base 2 setelah pemukul yang lain, kalian datang ke home base, kalian mempunyai nilai cuma 1. Nah, anak-anak, inilah salah satu contoh video yang akan kita tonton dalam pembelajaran rondes yang dimainkan anak sekolah dasar dengan tempat yang menurut Bapak sudah dimodifikasi karena luas lapangan dan panjang lapangannya tidak sesuai dengan aturan internasional. Ya, anak-anak, kita saksikan video berikut ini. Siap. Play. 1. Siap. Play. 2. 1.
Jauh, boleh 5. Ya, ya anak-anak, itu tadi video yang Bapak telah putarkan. Itu video tentang permainan rondes yang dimainkan oleh anak sekolah dasar. Nah, selanjutnya Bapak juga mempunyai video tentang permainan rondes juga, tetapi yang dimainkan oleh orang dewasa. Sepertinya alangkah baiknya kita menonton kembali video berikut ini. Stephen. Ashley, drop. Well done, Ashley, brilliant! I didn't see you look He's brilliant. That is brilliant, Fielden, well done! Oh, lucky Joe. No, go, go, go! 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 They've already touched the stump. No, as long as it drops outside the box, it's fine. She wouldn't have scored anyway. Quick, Alex! Yes! Double play, good stuff. Well in, Alex. Well in, Trav. Unlucky, Travis. Good effort, Travis. Travis, remember, KCE, remember the ball about the box. Run really fast. Go! That point doesn't count, the ball's in the box, the game's dead. Oh, sorry, I thought the game was finished. That's why I told him to run, because he said the ball's dead. No, it's because there's nobody in there. There's nobody in there. He's got to put it in the bottle and stop. And then he carries on. Nobody there. Oh, he said it was dead.
Ya, anak-anak, itulah permainan rondes yang dimainkan oleh orang yang lebih dewasa, mungkin dari anak-anak sekolah dasar. Nah, anak-anak, sampai ke pembelajaran akhir, Bapak simpulkan permainan atau olahraga rondes dan peraturan permainannya sebagai cabang olahraga bola kecil. Permainan rondes ini mengharuskan pesertanya untuk bergerak dan berlari, melompat, melempar, memukul, dan gerakan-gerakan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa permainan rondes jika sering dimainkan oleh anak-anak, maka akan dapat meningkatkan kemampuan gerak dasar yang dimilikinya. Tak hanya itu, olahraga rondes ini memiliki banyak sekali nilai-nilai yang mampu melatih atau untuk lebih sportif, senang bekerja sama, bersikap jujur, dan bertanggung jawab. Tidak hanya teknik dasar permainan rondes saja yang harus kalian perhatikan, melainkan peraturan-peraturan permainan rondes juga harus Anda perhatikan. Peraturan tersebut harus dipatuhi oleh setiap pemain. Peraturan tersebut dibuat agar permainan rondes dapat berjalan dengan sportif dan baik. Nah, anak-anak, setelah pembelajaran hari ini tentang permainan rondes, Bapak berharap kalian dapat memahami dan mempraktikkan gerakan tersebut dengan baik. Bapak rasa cukup sekian. Bapak berpesan tetap semangat walaupun belajar masih di rumah, tetap patuhi protokol kesehatan yang sudah dihimbau oleh pemerintah dan terus rajin berolahraga serta beribadah. Ya, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.